Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila alias Melani Afif, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang hari ini akan melaksanakan wawancara mengenai tugas mata kuliah observasi dan interview yang bertemakan wawancara lowongan pekerjaan dengan kriteria subjek praktikum minimal lulusan D3 akuntansi dan mempunyai pengalaman kerja atau pernah mengikuti keorganisasian. Apakah saudara berkenan untuk diwawancarai? Ya, saya berkenan untuk diwawancarai. Baik, bisakah saya mulai wawancaranya dan saya izin untuk merekam seluruh rangkaian wawancara pada hari ini? Silakan. Saya mulai ya, Mbak? Ya. Atau Mbaknya mau memperkenalkan diri? Nggak Oh apa-apa? iya, izin memperkenalkan diri. Saya biasa dipanggil Afra. Asal saya Purwodadi dan saya lulusan D3 akuntansi. Baik, saya mulai nih, Mbak. Pertanyaannya, jelaskan bagaimana cara Anda dapat bekerja sama tim dengan kondisi waktu yang terbatas. Nah, untuk bekerja sama dengan tim dengan waktu yang terbatas, kita harus tentunya memerlukan kesadaran diri, tanggung jawab di kerjasama tim tersebut. Jadi kita harus tahu nih tugasnya dibagi, harus ada juga bagian-bagiannya, sehingga dari masing-masing individu atau kita juga harus mengelola teman-teman gimana sih agar mencapai supaya tugasnya cepat selesai, sadar akan tanggung jawabnya sendiri, terus mengelola teman-teman dan juga segera membuat skala prioritas untuk pekerjaan tersebut, sehingga pekerjaan tersebut juga lebih efisien untuk diselesaikan. Tadi Mbak menjelaskan skala prioritas. Nah, dari skala prioritas itu sendiri, tugas yang Anda dapat itu biasanya dalam situasi tersebut seperti apa? Tugas yang saya dapat dan situasinya, misalkan kita mendapatkan tugas secara kelompok atau dalam kerja tim ini ada suatu proyek. Nah, kita lihat dulu deadline-nya. Dari deadline dan juga beban kerja tersebut harus kita bagi ke orang-orang yang ada di dalam tim tersebut. Cara itu juga lebih efektif daripada tidak membagi tugasnya atau malah kita mau mengerjakannya sendiri, itu akan menghambat selesainya tugas tersebut. Jadi nanti selesainya lebih lama gitu. Kemudian bagaimana cara Anda untuk memastikan kualitas pekerjaan Anda agar tetap optimal saat bekerja di bawah tekanan? Mempertahankan kualitas kerja meskipun di dalam tekanan, kita juga harus bertanggung jawab atas selesainya tugas tersebut. Misalnya nih, ada tugas dengan target tertentu, kita juga harus mencapai target tersebut dengan mempertimbangkan proses untuk mencapai target tersebut, terselesaikannya tugas tersebut, sehingga tanpa melupakan kualitas dalam proses mengerjakan sesuatu hal, itu juga akan berdampak optimal untuk hasil kerjaannya tersebut. Nah, untuk hasilnya sendiri itu yang Anda capai dari menyelesaikan tugas tersebut itu bagaimana? Hasil yang saya capai, saya percaya ya, yang saya usahakan itu nanti akan saya hasilkan. Jadi hasil itu mengikuti proses yang kita kerjakan. Jadi ketika kita berproses dalam hal baik atau kita mengerjakannya dengan hati-hati, dengan baik, nanti hasilnya juga akan mengikuti baik. Kalau kita tidak berhati-hati, tergesa-gesa dalam mengerjakan sesuatu, nanti hasilnya juga kurang optimal. Kemudian bisakah Mbak ceritakan bagaimana cara Mbak memastikan bahwa semua orang dapat memahami pesan atau pendapat Mbak sendiri di suatu organisasi? Pertama-tama ya saya briefing dulu, jelaskan dulu
kedepannya nanti seperti apa. Nah, saya juga melakukan follow up, apakah mereka ini paham, dan juga melakukan controlling di tengah jalan, apakah mereka ada kesulitan atau hambatan, sehingga apabila ada kesalahan bisa cepat diketahui dan bisa ditemukan solusinya. Biasanya untuk kendala atau hambatan yang dihadapi itu apa? Kendala dan hambatan yang dihadapi itu macam-macam sih, bisa ketidakpahaman anggota, terus juga bisa kemoloran waktu, itu paling sering terjadi sih. Terus bagaimana cara Mbak mempersiapkan diri untuk komunikasi tersebut? Cara saya untuk menyiapkan komunikasi tersebut, ya saya menggunakan bahasa atau berkomunikasi dengan mereka ya sesuai budaya yang ada, sehingga kita nggak keluar jalur budaya gitu loh. Jadi kayak misal saya dengan si A, si B, saya harus memahami juga kepribadian mereka seperti apa, sehingga tidak ada kesalahpahaman dalam komunikasi, sehingga tetap bisa dikatakan sefrekuensi. Apabila saya dengan si A, si B bisa menyesuaikan frekuensi komunikasinya, sehingga komunikasi juga terjalin nyaman dan juga mereka cepat pahamnya. Dari mempersiapkan diri itu, bagaimana Mbak menerapkan pelajaran atau mungkin pengalaman dari komunikasi di organisasi untuk masa depannya? Pelajaran komunikasi untuk organisasi kedepannya ya mungkin lebih ke kekeluargaannya dijalin terlebih dahulu. Kalau kekeluargaan sudah tercipta, pasti komunikasi, saling pengertian itu juga akan mempermudah proses kedepannya. Untuk selanjutnya yaitu bagaimana cara Mbak menghadapi tugas yang kompleks atau ambigu? Untuk menghadapi tugas yang kompleks dan ambigu, yang pertama-tama yang harus dilakukan adalah kita harus menganalisa terlebih dahulu. Mungkin membutuhkan waktu yang lama untuk mengerjakan suatu tugas yang sangat kompleks atau lebih kompleks dari sebelumnya. Yang harus dilakukan ya kita harus menganalisa dulu, harus menganalisa akar-akarnya. Jadi kalau akarnya sudah diketahui, pasti nanti solusinya akan lebih mudah terurai, jadi mudah dikerjakan juga. Kemudian informasi atau arahan yang Mbak butuhkan untuk mengerjakan tugas tersebut? Informasi atau arahan untuk mengerjakan tugas ya dikomunikasikan secara langsung aja, langsung speak up. Jadi langsung diperintahkan, langsung diberitahu, dan apabila ada yang tidak paham itu bisa segera ditanyakan, jadi cepat tahu gitu loh sudah paham atau belum. Apabila kan sudah paham atau belum, jadi tugasnya bisa segera dikerjakan. Biasanya menggunakan strategi apa yang Mbak gunakan untuk memastikan kejelasan dari pemahaman tugas tersebut? Strategi yang digunakan mungkin kebanyakan strategi keluargaan sih, sama strategi pertemanan. Kan anak Gen Z zaman sekarang nih kalau misalnya nggak sefrekuensi agak kurang sreg gitu ya. Jadi kita dekati dulu secara keluargaan, secara pertemanan. Kalau sudah ibaratnya sudah terjalin bagus, nanti mereka juga ini kok cepat pahamnya. Apakah dari tugas-tugas tersebut pernahkah Mbak menerima pengakuan atau penghargaan? Pernah, dari tugas-tugas yang sudah saya kerjakan di masa lampau atau dari kerja hasil tim. Dulu saya menjadi atasan juga, apabila setiap saya selesai mengerjakan sesuatu, terlebih lagi mengerjakan secara cepat, secara lebih unggul, saya pasti mendapatkan stroke positif atau ungkapan-ungkapan yang seperti reward buat saya. Kemudian apabila ada pelanggan yang marah,
Kemudian cara Mbak berkomunikasi untuk menangani pelanggan yang marah tersebut bagaimana? Apabila ada pelanggan yang marah, kita ini tidak boleh balik marah juga. Jadi kita beri pengertian secara pelan-pelan dan juga beri penjelasan kenapa hal miskomunikasi atau kesalahpahaman dalam pembelian atau ke pelanggan itu pokoknya ada kesalahan, itu kita jelaskan pelan-pelan dulu, kita beri arahan, kita edukasi dulu karena hal tersebut kan pakai cara yang dingin ya, jadi lebih lebih efektif daripada kita tidak bisa mengontrol emosi terus kita ikutan balik marah, itu justru malah akan kehilangan pelanggan. Jadi pelanggan tidak menunjukkan loyalitasnya ke kita. Kemudian sumber daya apa yang biasanya Mbak gunakan untuk menangani masalah tersebut? Sumber daya yang saya gunakan dari sumber daya manusianya sendiri. Kita kelola dulu sumber daya manusianya dari segi soft skill, terus dari emosionalnya, itu juga mempengaruhi secara garis besar lah untuk keberhasilan ke pelanggan atau konsumennya. Dari menangani masalah pelanggan, pengalaman tersebut untuk kehidupan di masa depan bagaimana? Pengalaman dari pelanggan yang sebelumnya untuk masa depan gitu. Jadi kita cari celah-celah di masa lampau, kita pelajarilah solusinya agar ketika di masa depan ada masalah yang serupa, kita bisa bercermin dari masa lampau. Jadi kita sudah tahu solusinya seperti apa. Dalam diri Mbak sendiri, apakah ada rasa percaya diri saat melakukan presentasi di depan banyak audiens? Percaya diri saat presentasi di depan audiens, alhamdulillah ada ya, karena kepercayaan diri itu sendiri yang membawa kita ke hasil yang positif. Biasanya tantangan atau hambatan apa yang Mbak alami saat melakukan presentasi? Tantangan atau hambatan saat melakukan presentasi itu mungkin kejelasan komunikasi. Ya, saya biasanya menghadapinya ya dengan latihan dulu di waktu-waktu sebelumnya. Kalau untuk mengatasi rasa gugup itu Mbak biasanya pakai strategi apa? Untuk mengatasi rasa gugup itu dari pikiran saya sendiri. Jadi saya hanya memikirkan hal-hal yang positif, tidak memikirkan ke arah yang membuat gugup itu tersendiri. Jadi lebih menekankan percaya diri, itu juga membantu kelancaran saat presentasi. Kemudian pelajaran yang dapat Mbak tangkap dari presentasi di depan audiens itu untuk masa depannya apa? Pelajaran yang saya ambil saat presentasi dengan pelanggan untuk masa depan, tadi kan sempat disinggung dari kepercayaan diri ya. Jadi kepercayaan diri, pikiran positif itu mempengaruhi segalanya. Ketika kita sudah merasakan positif, pasti audiens atau pelanggan yang menjadi penonton atau menyaksikan itu juga akan lebih mempercayai kinerja kita, produk yang kita sampaikan, yang kita tawarkan. Jadi kuncinya yaitu percaya diri dan pikiran positif, itu nanti akan membawakan hasil-hasil yang positif juga. Baik, karena wawancaranya sudah selesai, terima kasih atas waktunya sudah berkenan untuk diwawancarai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga.